Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mata kuliah perkembangan peserta didik, materi perkembangan dewasa. Perkenalkan identitas kami. Perkenalkan nama saya Vira Anggara Suraning Tias, NPM 2168. Saya Malika Hoirunisa Prastiawan dengan NPM 2183. Saya Yulfa Nafiah dengan NPM 2110. Presentasi kali ini kami akan menyampaikan bab perkembangan dewasa dengan materi yang pertama yaitu Perkembangan fisik, yang kedua perkembangan intelektual, yang ketiga yaitu perkembangan emosional, dan yang keempat adalah perkembangan bahasa. Yang kelima yaitu perkembangan sosial, yang keenam perkembangan sikap, dan yang ketujuh dan yang terakhir adalah perkembangan moral. Ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan salah satu aspek dari perkembangan manusia yang sering berkembang bersamaan dengan perubahan emosional dan kognitif. Karakteristik perkembangan fisik pada masa dewasa ada kenaikan berat badan, kehilangan penglihatan, pemrosesan mental lebih lambat, dan tulang rapuh. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik diantaranya genetik, hormon, gizi, lingkungan, dan sebagainya. Pada dewasa awal, yang berawal dari usia 18 sampai 40 tahun. Pada tahap ini, individu berada pada puncak fisiknya dan terjadi peningkatan pada yang pertama, meningkatnya kekuatan otot, yang kedua mencapai tinggi dan berat badan maksimal, yang ketiga meningkatnya ketahanan tubuh dan fungsi organ-organ, seperti jantung serta paru-paru berada pada kondisi optimal. Namun, seiring mendekati akhir periode dewasa awal, tanda-tanda perubahan penuaan mulai muncul seperti penurunan elastisitas kulit, metabolisme yang melambat, dan perubahan kecil dalam fungsi tubuh. Yang kedua ada dewasa tengah yang berawal dari usia 40 sampai 65 tahun. Pada masa ini, perubahan fisik menjadi lebih jelas, yaitu terjadi yang pertama, penurunan massa otot, kekuatan, dan stamina mulai terasa. Yang kedua, fungsi sensorik seperti penglihatan dan pendengaran mulai menurun. Yang ketiga, kerutan dan pengenduran kulit, serta penambahan berat badan dikarenakan metabolisme yang lebih lambat. Yang terakhir ada dewasa tengah, yang berawal dari usia 65 tahun ke atas. Pada tahap ini, penurunan fisik lebih drastis dan terjadinya dan pada dewasa akhir yang berawal dari usia 65 tahun ke atas. Pada tahap ini, penurunan fisik lebih drastis dan terdapat Dan yang terakhir adalah tahap dewasa akhir, yang berawal dari usia 65 tahun ke atas. Pada tahap ini, penurunan fisik lebih drastis dan terjadi di antaranya yang pertama, mobilitas berkurang, otot-otot melemah, tulang menjadi lebih rapuh, sistem kekebalan tubuh melemah, dan yang terakhir, fungsi organ-organ tubuh juga mulai menurun, seperti menurunnya kapasitas jantung dan paru-paru. Resiko penyakit degeneratif seperti demensia, diabetes, dan penyakit jantung meningkat pada tahap ini. Meskipun terjadi penurunan, pola hidup sehat seperti olahraga teratur, diet seimbang, dan stimulasi mental dapat membantu memperlambat proses penuaan dan meningkatkan kualitas hidup di setiap tahap dewasa ini. Perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual pada masa dewasa adalah proses pertumbuhan yang menyebabkan seseorang memiliki ilmu pengetahuan, kecerdasan, dan kemampuan berpikir yang lebih maju. Pada masa ini mulai mengalami berbagai perubahan yang dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, dan lingkungan. Berikut adalah penjelasan tentang perkembangan intelektual pada 3 tahap masa dewasa. Yang pertama ada dewasa awal, yang berawal dari usia 18 sampai 40 tahun. Pada masa ini, perkembangan intelektual sedang berkembang secara pesat dan berada di puncaknya, yaitu terjadi yang pertama, mampu menyerap informasi baru dengan cepat. Pengertian ini masuk ke dalam puncak kognitif. Yang kedua, mengembangkan pendidikan dan karir untuk mengembangkan keterampilan intelektual dan pemikiran yang logis. Pengertian ini masuk ke dalam pendidikan dan karir. Dan yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran pragmatis, yaitu menerapkan teori ke dalam situasi kehidupan nyata. Dan pernyataan tersebut masuk ke dalam pragmatisme dalam berpikir.
Yang kedua ada dewasa tengah yang berawal dari usia 40 sampai 65 tahun. Pada masa ini, perkembangan intelektual mulai mengalami penurunan. Di antaranya terjadi, yang pertama, mulai mengalami penurunan kemampuan kognitif seperti pemrosesan informasi yang lebih lambat. Pengertian tersebut masuk ke dalam penurunan kognitif yang lambat. Yang kedua, individu menjadi lebih ahli dalam bidang tertentu dikarenakan akumulasi pengalaman dan pengetahuan sepanjang hidupnya. Dan pernyataan tersebut masuk ke dalam kecerdasan kristal. Yang ketiga, individu lebih mengandalkan pengalaman sebelumnya untuk menyelesaikan masalah, dan pernyataan tersebut masuk ke dalam penggunaan pengalaman. Dan tahap yang terakhir ada dewasa akhir yang berawal dari usia 65 tahun. Pada masa ini, penurunan perkembangan intelektual terlihat lebih. Dan tahap yang terakhir ada dewasa akhir yang berawal dari usia 65 tahun. Pada masa ini, penurunan perkembangan intelektual lebih terlihat, yaitu terjadi yang pertama, terjadi penurunan kognitif, terutama dalam hal ingatan jangka pendek dan kemampuan multitasking. Pernyataan ini masuk ke dalam penurunan kognitif yang lebih jelas. Yang kedua, efektif dalam membuat keputusan berdasarkan informasi yang sudah diketahui dibanding masa-masa sebelumnya. Dan pernyataan ini masuk ke dalam kompensasi dengan pengalaman. Yang ketiga, berisiko terkena penyakit demensia atau bisa juga Alzheimer meningkat. Pernyataan ini masuk ke dalam risiko gangguan kognitif. Kemudian untuk yang ketiga yaitu ada perkembangan emosional. Pada perkembangan emosional, masa dewasa dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan mengekspresikan emosi dengan lebih kompleks. Perkembangan emosional juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami konsep seperti cinta, rasa bersalah, dan kebahagiaan dalam konteks yang lebih abstrak. Faktor yang dapat mempengaruhi yaitu faktor psikologis, fisik, kemampuan menjalin hubungan, dan sebagainya. Dewasa awal yaitu terjadi pada rentang usia 18 tahun hingga 40 tahun. Pada masa ini, seseorang biasanya bersemangat, aktif, dan sehat, serta berfokus pada persahabatan, percintaan, kelahiran anak, dan karir. Beberapa yang terjadi pada masa dewasa awal, diantaranya terjadi yang pertama, individu berfokus pada pencarian identitas diri yang lebih kuat, serta membentuk hubungan yang bermakna, baik dalam percintaan maupun pertemanan, untuk saling menjalin hubungan emosional dan untuk saling berbagi dengan orang lain. Yang kedua yaitu kemampuan untuk mengelola stres, frustasi, dan ketidakpastian mulai terbentuk. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu individu belajar untuk tidak terlalu bergantung pada orang tua atau dukungan luar dan lebih mengandalkan diri sendiri dalam membentuk keputusan emosional. Kemudian untuk yang kedua yaitu dewasa tengah, terjadi pada rentang usia 40 hingga 65 tahun. Pada masa ini, individu lebih stabil dan matang secara emosional, yaitu biasanya yang terjadi, yang pertama, mereka juga biasanya lebih bijak dalam menghadapi situasi konflik atau tekanan. Yang kedua, yaitu berkeinginan untuk berkontribusi kepada generasi berikutnya, seperti melalui pekerjaan, pengasuhan anak, atau keterlibatan dalam komunitas. Individu yang berhasil dalam tahap ini merasa lebih produktif dan puas dengan pencapaian mereka. Sementara yang tidak, mereka akan merasa tidak puas akan pencapaian yang telah mereka capai. Yang ketiga yaitu mengevaluasi kembali prioritas hidup mereka, terutama terkait dengan karir, keluarga, dan tujuan pribadi. Kemudian yang terakhir yaitu dewasa akhir yang terjadi pada usia 65 tahun ke atas. Pada masa ini, biasanya individu menilai situasi dengan lebih positif dan ingatan mereka secara umum lebih positif. Yang pertama, mereka cenderung lebih menerima diri sendiri dan kondisi hidup mereka, karena biasanya individu lebih memahami pengalaman mereka secara mendalam dan menerima segala pencapaian serta kegagalan yang telah mereka lalui. Yang kedua yaitu individu yang mampu menerima hidup mereka apa adanya akan merasa damai. Sementara mereka yang merasa banyak kesempatan terlewat mungkin akan merasa putus asa. Yang ketiga, dewasa akhir juga sering dihadapkan pada pengalaman kehilangan, seperti kehilangan pasangan hidup, teman, atau perubahan fisik. Kemampuan untuk menghadapi kehilangan dengan tenang dan kedewasaan emosional menjadi aspek penting dalam perkembangan emosional ini. Dan yang keempat yaitu ada perkembangan bahasa.
Bahasa bisa berkembang dan berubah secara perlahan, menyesuaikan perkembangan dan perubahan pola kehidupan masyarakat penuturnya. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, sosial budaya, dan penguasaan iptek. Bahasa awal pada rentang usia 18 hingga 40 tahun. Pada masa ini, kemampuan bahasa individu sedang berada di masa puncaknya, yaitu terjadi yang pertama, individu mampu menggunakan bahasa secara fleksibel dan kreatif dalam berbagai konteks. Yang kedua, individu mampu memahami bagaimana menyesuaikan cara bicara formal dalam situasi profesional maupun dalam situasi sosial. Yang ketiga, yaitu kosakata terus berkembang berdasarkan dengan pengalaman yang telah dijalani oleh individu. Yang kedua yaitu dewasa tengah yang terjadi pada rentang usia 40 hingga 65 tahun. Pada masa ini, kemampuan verbal tetap kuat, tetapi individu cenderung lebih efisien dalam penggunaan bahasanya. Di antaranya terjadi yang pertama, individu lebih baik dalam menggunakan pengalaman dan pengetahuan untuk berkomunikasi dengan lebih jelas dan efektif. Yang kedua, individu cenderung lebih mahir dalam mengekspresikan ide-ide yang kompleks dan menyelesaikan masalah melalui komunikasi. Yang ketiga, lebih baik dalam memahami nuansa dalam percakapan. Dan yang terakhir yaitu dewasa akhir, yang terjadi pada usia 65 tahun ke atas. Pada masa ini, kemampuan bahasa individu mulai menurun, terutama dalam mengingat kata-kata. Biasanya terjadi kesulitan mengingat kata tertentu meskipun familiar. Yang kedua, berkomunikasi lebih fokus, efektif, dan berbicara lebih sedikit namun bermakna. Yang ketiga, individu sering berbagi pengetahuan dan kebijaksanaan kepada generasi yang lebih muda. Contohnya yaitu bisa cucu atau anak-anaknya. Yang keempat, beberapa individu yang terkena demensia dapat mempengaruhi kemampuan bahasanya. Gangguan ini bisa mencakup kehilangan untuk memahami atau menghasilkan bahasa secara efektif. Yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial pada masa dewasa mencakup perubahan dan penyesuaian dalam hubungan interpersonal, peran sosial, dan interaksi dengan masyarakat. Setiap tahap dewasa membawa tantangan sosial yang berbeda. Dan individu perlu beradaptasi untuk mencapai kesejahteraan sosial dan emosional. Faktor yang dapat mempengaruhinya seperti faktor psikologis, fisik, tanggung jawab, hubungan, dan sebagainya. Berikut penjelasan perkembangan sosial pada masa dewasa. Berikutnya yaitu dewasa awal dengan usia 18 sampai 40 tahun. Pada masa ini, individu cenderung mencari identitas diri dan fokus membangun hubungan jangka panjang. Di antaranya yaitu terjadi kebanyakan pada masa ini individu melibatkan peran sosial baru, misalnya menjadi pasangan hidup maupun orang tua atau profesional di lingkungan kerja. Penyesuaian dengan tanggung jawab ini mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua yaitu individu mulai membangun karir. Kegagalan maupun kesuksesan itulah yang mempengaruhi status sosial dan rasa percaya diri. Interaksi sosial di tempat kerja juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas profesional dan jaringan sosial. Ketiga yaitu individu cenderung mengejar kemandirian sosial dan ekonomi, seperti meninggalkan rumah orang tua dan membangun kehidupan mandiri, baik secara finansial maupun emosional. Dan yang kedua yaitu dewasa tengah dengan usia 40 sampai 65 tahun. Pada masa ini, individu biasanya berkeinginan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Di antaranya juga terjadi sindrom sarang kosong, yaitu rasa kehilangan dan kekosongan emosional pada orang tua. Sindrom ini biasanya terjadi saat anak mulai mandiri. Yang kedua, beberapa individu lebih berfokus pada beberapa hubungan yang lebih bermakna. Kebanyakan individu lebih berfokus pada hubungan yang bermakna, yaitu salah kan Yang kedua yaitu dewasa tengah dengan usia 40 sampai 65 tahun.
Pada masa ini, individu biasanya berkeinginan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Di antaranya juga terjadi sindrom sarang kosong, yaitu rasa kehilangan dan kekosongan emosional pada orang tua. Sindrom ini biasa terjadi saat anak mulai dewasa dan mulai mandiri. Yang kedua yaitu terjadinya pergeseran individu. Salah. Yang kedua yaitu dewasa tengah dengan usia 40 sampai 65 tahun. Pada masa ini, individu biasanya berkeinginan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, di antaranya juga terjadi sindrom sarang kosong, yaitu rasa kehilangan dan kekosongan emosional pada orang tua. Sindrom ini biasa terjadi saat anak mulai mandiri. Yang kedua, yaitu terjadinya pergeseran dalam hubungan sosial. Kebanyakan individu lebih berfokus pada hubungan yang lebih bermakna daripada memperluas relasi mereka. Ketiga, individu sering memainkan peran kepemimpinan atau menjadi mentor bagi generasi yang lebih muda untuk berbagi pengalamannya. Berikutnya yaitu dewasa akhir. Pada masa ini, individu menghadapi krisis antara integritas dan keputusasaan, yaitu terjadi individu menghadapi kehilangan sosial. Individu seringkali kehilangan sosial seperti kematian pasangan hidup, teman, atau beban dalam kondisi fisik yang membatasi aktivitas sosial. Kedua, berperan sebagai penasihat atau tokoh bijak. Ini memberikan mereka rasa tujuan dan kepuasan sosial, meskipun aktivitas sosial mereka mungkin menurun. Ketiga, individu cenderung terlibat dalam lebih sedikit aktivitas sosial. Yang berikutnya ada perkembangan sikap. Perkembangan sikap pada masa dewasa mencakup perubahan cara individu memandang dunia, merespon situasi, dan memperlakukan orang lain seiring dengan bertambahnya usia, pengalaman, dan tanggung jawab. Sikap dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, pekerjaan, hubungan, dan perubahan dalam kehidupan pribadi. Yang pertama ada dewasa awal dengan usia 18 sampai 40 tahun. Pada masa ini, individu mulai mengembangkan sikap kemandirian yang kuat. Mereka biasanya memiliki dorongan yang mencapai otonomi dalam kehidupan, baik secara finansial, emosional, maupun dalam mengambil keputusan. Di antaranya yaitu individu cenderung memiliki sikap positif terhadap peluang dan tantangan yang muncul. Yang kedua, individu pada tahap ini biasanya lebih fleksibel dalam menerima ide-ide baru atau perubahan dalam hidup mereka. Sikap mereka terhadap kehidupan seringkali lebih terbuka karena mereka berada pada tahap eksplorasi identitas dan tujuan hidup. Dan yang ketiga yaitu kemandirian. Pada tahap ini, individu mulai mengembangkan sikap kemandirian yang kuat. Mereka biasanya memiliki dorongan untuk mencapai otonomi dalam kehidupan, baik secara finansial, emosional, maupun dalam mengambil keputusan. Kemandirian ini sering terlihat dalam bagaimana mereka menanggapi karir, hubungan, dan kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya yaitu dewasa tengah. Pada masa dewasa tengah ini, sikap individu cenderung lebih stabil dan tegas. Mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang diri mereka sendiri dan nilai-nilai yang penting bagi mereka. Misalnya, individu biasanya mengembangkan sikap generatitatif, yaitu sikap peduli dan tanggung jawab terhadap generasi berikutnya. Yang kedua, pergeseran prioritas, yaitu mengubah sikap mereka terhadap apa yang dianggap penting dalam hidup. Yang ketiga, individu lebih menyadari keterbatasan diri dan realitas di lingkungan. Berikutnya yaitu dewasa akhir dengan usia 65 tahun ke atas. Individu pada tahap ini lebih menerima kehidupan apa adanya, termasuk menerima kekurangan, kegagalan, dan penyesalan yang mereka alami di masa lalu. Yang terjadi di antaranya yaitu mereka seringkali lebih memahami kebutuhan emosional dan sosial orang lain, serta mampu memberikan nasihat yang berdasarkan pengalaman hidup mereka.
Kedua, banyak individu mulai memikirkan kehidupan setelah mati dan mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan mereka. Ketiga, banyak orang dewasa akhir lebih menghargai hubungan yang mendalam dan bermakna dan cenderung menjaga hubungan dengan kerabat dan teman-teman dekat. Yaitu ada perkembangan moral. Perkembangan moral pada masa dewasa mencakup bagaimana individu mengembangkan, memahami, dan menerapkan prinsip-prinsip moral dalam kehidupannya. Perkembangan ini melibatkan penilaian tentang apa yang benar dan yang salah, serta bagaimana individu membuat keputusan etis dalam berbagai situasi sosial. Perkembangan moral pada masa dewasa dapat dipengaruhi oleh pengalaman hidup, interaksi sosial, pendidikan, dan lingkungan. 18 hingga 40 tahun, perkembangan moral pada masa ini dapat dikaitkan dengan kemampuan membedakan antara benar dan salah, serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan norma masyarakat, dan biasanya yang terjadi. 1. Individu cenderung mengadopsi nilai-nilai yang diterima oleh kelompok sosial atau masyarakat tempat mereka tinggal. Yang kedua, individu akan menghadapi tantangan moral dalam hubungan pribadi, seperti kejujuran, kesetiaan, dan tanggung jawab dalam hubungan percintaan, pertemanan, dan keluarga. Yang ketiga atau yang terakhir pada dewasa awal ini, individu mulai membangun pemikiran moral yang lebih mandiri, tidak lagi sepenuhnya bergantung pada apa yang diajarkan oleh orang tua maupun masyarakat. Kemudian pada dewasa tengah yang terjadi pada rentang usia 40 hingga 65 tahun ini, individu mulai melihat nilai-nilai moral sebagai sesuatu yang bisa lebih fleksibel, tergantung pada prinsip-prinsip universal seperti keadilan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan umum, dibandingkan dengan sekedar mematuhi aturan sosial atau hukum. Biasanya pada masa dewasa tengah ini, yang pertama, individu sering kali dihadapkan pada dilema moral yang lebih kompleks, seperti tanggung jawab terhadap keluarga, pekerjaan, atau masyarakat. Yang kedua, biasanya individu tidak hanya fokus pada kesejahteraan diri sendiri, tetapi juga kesejahteraan orang lain dan generasi berikutnya, seperti cucu dan anak-anaknya. Yang ketiga, individu cenderung mengembangkan kegiatan yang sesuai untuk orang dewasa. Kemudian, pada dewasa akhir, yaitu yang terjadi pada usia 65 tahun ke atas, pada tahap ini, individu cenderung lebih banyak merenungkan keputusan moral yang mereka buat sepanjang hidup dan mengevaluasi apakah tindakan mereka konsisten dengan prinsip-prinsip moral yang mereka junjung. Di antaranya yaitu bisa terjadi yang pertama, individu cenderung lebih berperan sebagai penasihat moral, memberikan wawasan berdasarkan pengalaman yang telah mereka jalani dalam hidupnya. Yang kedua, orang dewasa akhir yang merasa puas dengan kehidupan moral mereka akan merasa lebih damai, sementara mereka yang menyesal dan atas keputusan moral mereka mungkin mengalami keputusasaan. Yang ketiga yaitu menciptakan kepuasan dalam keluarga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Semoga materi yang kami presentasikan dapat memberi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.